Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Maisin, maafkan aku, Maisin. Maisin, Maisin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-349 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Elias sebagai petani, Andi sebagai bocah, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sesuai dengan petunjuk Empu Lunggah, Arya Kamandanu bermaksud pergi ke Candi Kagenengan. Candi Kagenengan adalah candi di mana Ken Arok atau Raja Singasari yang pertama yang bergelar Sang Prabu Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi diperabukan. Dalam perjalanannya menuju Candi Kagenengan, Arya Kamandanu singgah di desa Kangka Patra. Waktu itu sudah menjelang sore hari. Sinar matahari sudah lemah. Arya Kamandanu bertemu dengan seorang petani yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya di sawah. Si petani memberikan petunjuk jalan mana yang harus ditempuh untuk mencapai Candi Kagenengan. Arya Kamandanu melihat gejala-gejala aneh pada diri petani itu. Oh, aneh sekali petani ini. Aneh sekali tatapan matanya. Sepasang mata itu sepertinya sudah pernah kulihat. Ya, sepasang mata itu adalah sepasang mata ular naga Puspa Kresna yang pernah kutemukan dalam mimpiku. Oh, benarkah petani ini merupakan penjelmaan dari ular naga Puspa Kresna? Hai, anak muda. Ada apa dengan dirimu? Anak muda,
Ada apa dengan dirimu? Arya Kamandanu tidak berani kembali menatap ke arah mata si petani. Dia menundukkan wajahnya ke tanah. Tapi karena si petani memberondongnya dengan pertanyaan-pertanyaan, dan ketika petani itu menjamah pundaknya, Arya Kamandanu memberanikan diri untuk mengangkat wajahnya. Dia tidak langsung menatap mata si petani, tapi dia melihat pemandangan lain yang tidak kalah mengerikannya. Dia melihat leher si petani bersisik, dan sisik itu berkilat-kilat tertimpa matahari sore. Sisik-sisik hitam, bagaikan kepingan-kepingan mata uang logam yang sudah usang. Benar orang ini adalah penjelmaan ular naga Puspakresna. Tidak. Hei, ada apa dengan dirimu anak muda? Mengapa wajahmu pucat sekali? Dan mengapa kau berteriak-teriak? Tenanglah anak muda, tenanglah. Mungkin kau kurang sehat. Maafkan saya Bapak. Barangkali memang saya agak kurang sehat. Maafkan. Terima kasih atas keterangan Bapak. Permisi. Arya Kamandanu kemudian bergegas meninggalkan pematang sawah. Dia terus melangkah setengah berlari. Setelah kira-kira 20 depa jauhnya, Arya Kamandanu membalikan punggungnya, dan dia merasa heran sekali. Dia sama sekali tidak melihat seorang pun di tepi pematang sawah. Tak ada sesuatu pun bergerak menandakan adanya kehidupan. Dan sawah yang terbentang di depannya bagaikan hamparan kosong. Di mana orang itu tadi? Tiba-tiba saja dia lenyap. Mungkin benar dugaanku. Mungkin orang itu tadi penjelmaan dari ular naga Puspakresna. Bukankah Bapak Lunggah mengatakan bahwa ular naga Puspakresna adalah seekor ular siluman, seekor binatang setengah dewa, dan makhluk seperti itu mampu merubah wujudnya sekehendak hatinya. Dia bisa mencolok putra, mencolok putri. Tapi benarkah dugaanku ini? Ataukah barangkali tubuhku sedang tidak sehat? Atau barangkali jiwaku sedang tidak sehat? Aku menjadi pusing memikirkan keanehan-keanehan ini. Baiklah, tak ada gunanya aku berlama-lama di tempat ini. Lebih baik aku segera meneruskan perjalanan ke Candi Kagenengan. Arya Kamandanu kembali melangkahkan kakinya meninggalkan petak-petak sawah yang terhampar di kiri kanannya. Tak lama kemudian dia sudah keluar dari perbatasan desa Kangkapatra. Malamnya dia menginap di desa Turyantapada. Dan keesokan harinya dia kembali meneruskan perjalanannya. Dia terus berjalan mengitari bukit-bukit di sekitar desa Turyantapada. Dan karena lelah, dia istirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Apakah aku masih cukup waras? Apakah pikiranku masih genap? Aneh sekali peristiwa yang kualami di desa Kangkapatra. Tapi barangkali hal itu disebabkan pikiranku terlalu tercekam oleh mimpiku tentang ular naga Puspakresna. Entahlah. Aku tidak tahu kebenarannya. Ketika Arya Kamandanu tengah enak-enak duduk di bawah pohon rindang, dari gundukan sebuah bukit kecil muncul sosok tubuh seorang bocah. Bocah itu membawa sepotong bambu pendek. Dia melangkah sambil menengok ke arah semak belukar di sekitarnya. Maaf Tuan, maaf kalau saya mengganggu. Apakah Tuan tidak melihat sekelompok bebek melewati jalan ini? Tidak. Aku tidak melihat apa-apa. Sejak tadi aku duduk di bawah pohon ini, dan aku tidak melihat seekor bebek pun melintas di jalanan ini. Kau siapa? Saya anak dari Turyantapada.
Saya biasa angon bebek setiap hari. Tadi saya ketiduran, dan ketika terbangun, saya tidak lagi melihat bebek-bebek saya. Biasanya, mereka bermain-main di dekat rawa. Tapi, setelah saya cari kesana kemari, ternyata mereka tidak ada. Kau telah melakukan kesalahan, nak. Kalau sedang bekerja, janganlah sampai ketiduran. Iya, Tuan. Saya memang bersalah. Dan saya tidak berani pulang sebelum menemukan kembali bebek-bebek saya. Memang kau harus bertanggung jawab. Kau harus mencari mereka sampai ketemu. Baik, Tuan. Maaf kalau saya telah mengganggu Tuan. Tunggu, nak. Tunggu dulu. Tahukah kau jalan menuju ke Candi Kagenengan? Candi Kagenengan? Apakah Tuan bermaksud ke Candi Kagenengan? Iya, aku akan pergi ke sana. Sudah 2 hari lamanya aku meninggalkan rumah. Aku harus segera tiba di Candi Kagenengan. Manakah jalan paling dekat menuju ke candi itu? Kalau begitu, Tuan telah salah jalan. Mengapa Tuan harus melewati Turya Tapada? Bagaimana aku bisa salah jalan? Seorang warga desa dari Kangkapatra mengatakan bahwa Candi Kagenengan letaknya di sebelah sana. Dan aku menuruti saja apa petunjuknya. Barangkali orang itu juga belum tahu letak Candi Kagenengan itu, Tuan. Kalau Tuan bermaksud ke Candi Kagenengan, Tuan tidak usah melewati Turyan Tapada. Terlalu jauh, bisa tersesat jalan. Apakah kau bisa menunjukkan jalan yang paling mudah untuk pergi ke sana? Marilah, Tuan. Marilah kita berjalan sama-sama. Sekalian saya akan mencari bebek-bebek saya yang hilang. Nanti Tuan akan melihat sebuah persimpangan, dan nanti saya akan menunjukkan ke arah mana yang harus Tuan tempuh. Arya Kamandanu kembali berjalan dengan ditemani si bocah Angon. Bocah itu berjalan sambil kepalanya melongok ke sana kemari untuk mencari bebek-bebeknya yang hilang. Mereka banyak diam di tengah perjalanan. Arya Kamandanu heran. Bocah itu berjalan semakin lama semakin cepat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka sudah menyeberangi kaki sebuah bukit. Karena penasaran, Arya Kamandanu menghentikan langkah-langkahnya. Ada apa, Tuan? Mengapa Tuan tiba-tiba berhenti? Mengapa kau berjalan terlalu cepat, nak? Lihatlah, keringatku sampai mengucur. Pakaianku sampai basah begini. Saya sangat mengkhawatirkan keadaan bebek-bebek saya, Tuan. Saya takut mereka benar-benar hilang. Di sekitar tempat ini banyak sekali anjing hutan yang gemar memakan binatang-binatang peliharaan. Kau sudah terlalu jauh meninggalkan rumahmu. Apakah kau tidak takut kemalaman di jalan nanti? Tidak, Tuan. Saya sudah biasa. Daerah ini sudah menjadi tempat permainan saya. Saya biasa pulang malam hari. Kalau begitu, baiklah. Mari kita lanjutkan perjalanan. Tapi jangan terlalu cepat ya. Mereka berjalan iring-iringan, tapi nampaknya bocah itu tidak mengindahkan perkataan Arya Kamandanu. Memang permulaannya dia berjalan biasa-biasa saja, tapi kemudian dia berjalan semakin lama semakin cepat. Arya Kamandanu menjadi kesal. Akhirnya dia terpaksa mengeluarkan aji seipi angin, dan tiba-tiba saja mereka sudah berjalan saling mengejar. Arya Kamandanu menjadi semakin penasaran. Dia merasakan bocah itu menampakkan gejala-gejala yang aneh. Dan tiba-tiba, bocah itu berhenti di tepi sebuah rawa-rawa. Maaf, Tuan.
Sudikah Tuan menunggu di sini barang sebentar? Apa yang akan kau lakukan? Lihat Tuan, saya yakin bebek-bebek saya bersembunyi di balik semak belukar, di seberang rawa-rawa itu. Mereka memang bebek-bebek yang nakal. Mereka seringkali mempermainkan saya. Kalau dapat saya tangkap nanti, mereka akan saya kandang selama-lamanya. Mereka telah sering membuat saya susah. Maaf Tuan, saya akan menangkap mereka. Tunggu, jangan melewati rawa-rawa itu. Mengapa Tuan? Berbahaya. Kau bisa kejeblos di dalamnya. Rawa-rawa itu berlumpur, dan kau bisa kejeblos di dalam lumpur nanti. Ah, tidak Tuan. Saya sudah biasa menyeberangi rawa-rawa. Tuan tunggu di sini saja. Dan bocah Angon itu pun segera melompat. Sebentar kemudian kakinya sudah menginjak tepian rawa-rawa. Tapi rawa-rawa itu kering, karena itu tidak menjadikan soal. Tapi semakin ke tengah semakin nampak rawa-rawa itu semakin basah. Dan benar apa yang dikatakan Arya Kamandanu. Tiba-tiba kaki bocah itu terjeblos sampai ke lutut. Oh, tolong! Tolong Tuan! Tolong! Tolong! Tolong saya! Jangan bergerak, awas! Jangan bergerak kataku. Kalau kau bergerak maka kau akan semakin terseret ke bawah. Diam saja, aku akan menolongmu. Cepat Tuan! Saya takut sekali! Saya takut tenggelam ke dasar rawa ini! Cepat Tuan! Jangan bergerak kataku, diam saja. Diam dan tenang, ya. Aku akan menolongmu. Kau mau dengar kata-kataku bukan? Ya Tuan, tolong saya. Tolonglah saya. Angkat dari lumpur rawa ini. Oh, rupanya kau seorang bocah yang cukup bandel. Kau terlalu berani dan tidak mengindahkan peringatan-peringatan orang lain. Kau bocah nakal, sembrono sekali. Nah, diam saja ya. Aku akan menolongmu. Tunggu di situ. Aku harus mencari lumpur yang agak kering. Arya Kamandanu melangkah perlahan-lahan, berusaha mendekati si bocah. Dia berhati-hati sekali. Dia tak ingin kakinya terjeblos. Karena itu dia berusaha memilih lumpur rawa yang sudah kering. Dan akhirnya dia berhasil mendekati bocah kecil itu. Arya Kamandanu mengulurkan tangannya. Nah, ayo, berikan tanganmu. Aku akan mengangkatmu dari lumpur rawa ini. Cepat, berikan tanganmu. Baik Tuan. Bocah kecil itu mengulurkan tangannya, dan Arya Kamandanu segera menggenggam tangan si bocah. Pada saat itu, Arya Kamandanu menatap kedua belah mata si bocah. Sambil berusaha menarik tangan bocah kecil itu, mereka saling bertatapan. Arya Kamandanu terkejut. Sepasang mata bocah kecil itu mendadak berubah menjadi berwarna kemerah-merahan. Sepasang mata ular naga Puspa Kresna. Arya Kamandanu menjadi gemetar. Tangan-tangannya gemetar, kakinya gemetar. Tiba-tiba dia melihat leher si bocah menjadi bersisik. Sambil menjerit kecil, Arya Kamandanu mengipaskan tangan si bocah. Oh, kurang ajar. Kau menggangguku. Kau mengganggu aku lagi. Oh, tolong Tuan. Tolong saya. Mengapa Tuan melepaskan tangan saya? Tolong Tuan. Tolong. Tolonglah dirimu sendiri. Tolong Tuan. Tolong. Saya. Tolong. Tolong. Tolonglah saya Tuan. Tolong. Arya Kamandanu tidak memperdulikan lagi teriakan-teriakan si bocah. Dia langsung melompat dan berlari meninggalkan tepian rawa. Dia berlari sambil merasa dihantui oleh pikiran-pikirannya tentang sepasang mata ular naga Puspa Kresna.
Mendadak teriakan si bocah terhenti. Arya Kamandanu segera menghentikan langkah-langkahnya. Napasnya tersengal-sengal, keringat dingin bercucuran membasahi pakaiannya. Kurang ajar. Pikiranku menjadi kacau. Sepertinya aku tidak bisa berpikir sehat lagi. Benarkah bocah itu juga merupakan penjelmaan dari ular naga Puspakresna? Belum tentu. Mungkin benar, mungkin pula tidak. Arya Kamandanu kemudian membalikkan tubuhnya perlahan-lahan. Kembali dia terkejut. Dia tidak lagi melihat bocah itu. Tak seorang manusia pun nampak di tepian rawa. Hanya kesunyian yang mencekam. Sunyi di mana-mana. Arya Kamandanu melihat tepian rawa bagaikan istana siluman dari kerajaan gaib. Persetan! Setan alas! Ya! Kembali Arya Kamandanu berlari sekencang-kencangnya, tak tentu arah tujuannya. Dia berlari sambil berteriak-teriak bagaikan orang gila, dan dia terus berlari sampai malam tiba. Akhirnya, karena merasa lelah, Arya Kamandanu menghentikan larinya, dan dia melangkah sempoyongan menuju ke sebuah pohon rindang. Apa sebenarnya yang kualami sekarang ini? Apakah aku benar-benar sudah menjadi gila? Benarkah Arya Kamandanu gila? 2 kali aku menemukan tatapan sepasang mata aneh. Sepasang mata yang memancarkan sinar-sinar kegaiban. Sepasang mata milik ular naga Puspakresna. Tidak, aku tidak percaya mereka adalah penjelmaan ular naga Puspakresna. Jelas ini adalah hayalan-hayalanku sendiri. Hayalan-hayalanku yang memancar dari rasa ngeri setiap kali teringat mimpi itu. Arya Kamandanu duduk di bawah pohon sambil terus merenungkan peristiwa yang baru saja dialaminya. Dia menjadi gelisah karenanya. Sepasang mata ular naga Puspakresna yang ditemuinya dalam mimpi benar-benar telah mengganggu akal sehatnya. Arya Kamandanu menggeliat. Tiba-tiba secara tidak sengaja, tangannya meraba batang pohon di mana dia bersandar. Kembali dia terkejut. Apakah ini? Sisik ular. Benarkah ini sisik ular naga Puspakresna? Iya, benar. Benar ini sisik ular naga Puspakresna. Tidak. Mata Arya Kamandanu terbelalak lebar. Dia melihat kulit kayu itu berubah menjadi sisik ular naga Puspakresna. Sisik ular itu berkilat-kilat, tertimpa cahaya bulan yang muncul dari balik punggung bukit. Dan akhirnya, Arya Kamandanu jatuh tak sadarkan diri. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah sebenarnya yang tengah dialami oleh Arya Kamandanu?